Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali monolog Ruang Konsensus menjumpai Anda dimanapun Anda berada, khususnya ya teman-teman yang ada di Jakarta nih. Masih bersama saya Budus Ma'ruf Pilyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi barusan saya baca, memang agak-agak ngeri ini ya situasi kita. Dimana saya mendapat informasi lagi ya, Open Sky Foundation dari George Soros ya baru-baru ini ya mencairkan lagi ya dana untuk merusak Indonesia sebesar 1,8 juta US dollar. Itu kalau dikonversikan menjadi rupiah sekitar lebih kurang 28 triliun. Nauzubillah min dzalik. Luar biasa ya. Ternyata begitu berhasrat sekali ya orang-orang yang ingin merubah mindset anak-anak muda yang bertopengkan aktivis ya, untuk mereka diajarkan ya dengan bertopengkan demokrasi, hak asasi manusia, diajarkan untuk cara-cara bagaimana melawan pemerintahnya sendiri ya, bagaimana memframing anak-anak muda, anak-anak kuliah yang memang malas baca ya. Saya sekarang berani mengatakan yang sebagian besar ya generasi mahasiswa sekarang berbeda dengan 20 atau 30 tahun lalu di era saya masih kuliah. Kalau kita ya benar-benar kutu buku, nggak ada itu. Kita sibuk nongkrong, sebelum kuliah nongkrong, yang dibahas nggak karu-karuan. Kita semuanya dulu sibuk baca. Nongkrong tapi baca, pegang buku. Beda dengan era anak-anak kuliah zaman sekarang. Ya makanya mudah ya mereka itu dihasut untuk mereka ya bagaimana cara melawan pemerintahnya sendiri dengan isu-isu ya yang sangat remeh-temeh, tidak substansial. Jadi kita memang harus waspada ya akhir-akhir ini betapa ya pemerintah kita, Presiden Prabowo Subianto bersama kabinetnya memang sedang menghadapi serangan bertubi-tubi ya dari para orang luar ya yang kepentingannya terganggu dengan kebijakan-kebijakan presiden untuk membuat ekonomi kita mandiri secara bangsa ya, dan itu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ya, melaksanakan secara konsekuen pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang menyebabkan ya serangan bertubi-tubi itu dihadapi oleh pemerintah. Kenapa? Karena selama ini harta kita, kekayaan alam kita, sumber daya alam kita dijarah begitu leluasa berpuluh tahun ya oleh asing, dan di era Presiden Prabowo lah ya itu baru bisa secara pelan-pelan, secara sistematis diperbaiki oleh presiden. Ya demi apa? Demi supaya anak-anak didik kita dari usia PAUD, SD, SMP, SMA ya punya kejelasan masa depan dan punya lahan pekerjaan yang jelas sekitar 20 sampai 25 tahun ke depan. Ini yang saya bilang bahwa Presiden Prabowo itu memiliki visi yang sangat jelas. Visi yang panjang ke depan, bukan saja untuk Indonesia emas. Lebih dari itu, ya Presiden Prabowo di usianya yang sudah 74 atau 75 tahun sudah benar-benar memikirkan generasi kita 20 sampai 25 tahun ke depan. Nah, caranya apa? Caranya ya memang merapikan pengelolaan sumber daya alam kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Jika selama ini pendapatan negara kita dari pajak ya, khususnya dari pajak ya, mau dirubah menjadi pendapatan dari kekayaan alam kita ya berupa penjualan sumber daya alam kita. Baik sumber daya alam yang dikelola atau yang dijual secara mentah maupun sumber daya alam yang sudah mengalami ya proses teknologi sehingga punya nilai tambah yang luar biasa. Ya, kalau misalnya setiap tahun pendapatan negara lebih kurangnya sekitar 2.500 hingga 3.000 triliun dengan kebijakan yang sekarang diambil oleh Presiden Prabowo, diharapkan setidaknya ya pada akhir 2029 nanti ya pendapatan negara bisa mencapai 5.000 sampai 6.000 triliun. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita bisa mencapai pendapatan negara per tahun itu 10.000 triliun. Kita coba bisa bayangkan
Singapura sekarang termehek-mehek dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini, khususnya misalnya dengan kebijakan ekspor satu pintu. Ya, jadi tidak bisa lagi ya Singapura ya mengharapkan tiba-tiba kelapa sawit digelondongin, dikirim ke Singapura dan kemudian dolarnya lari ke Singapura, sudah tidak bisa lagi. Begitu juga dengan sumber daya alam yang lain, baik itu batu bara, ya nikel dan seterusnya. Inilah yang kemudian ya membuat negara-negara yang selama ini ya menjarah kekayaan alam negara kita ya merasa berang, marah dan tidak ingin apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini dilanjutkan. Nah, George Soros adalah seorang spekulan ya yang berkepentingan ya untuk membantu negara-negara barat ya khususnya untuk terus mengerjain Indonesia. Dengan apa yang tadi saya infokan, ya ternyata ada penerima-penerima dana dari George Soros itu sebesar 28 triliun itu yang memang ya itu saya anggap adalah lembaga-lembaga anak-anak bangsa yang memang berkhianat kepada kita, kepada Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Ya, mereka atas nama kebebasan berpendapat, atas nama perjuangan demokrasi, atas nama menegakkan hak asasi manusia, ya dengan dana yang mereka terima dari George Soros itu, membangun framing-framing seolah-olah apa yang dilakukan pemerintah ini adalah salah. Kontra narasi mereka bikin sedemikian rupa dan kemudian mereka sebarkan lewat buzzer-buzzer ya yang sudah terstruktur secara sistematis dan masif di ribuan akun sosial media. Makanya kalau kita lihat, perhatikan di sosial media, apakah itu TikTok, apakah itu YouTube, apakah itu Instagram misalnya, begitu juga Facebook, narasi-narasi yang kontra pemerintah itu nyaris seragam. Itu adalah sebagai satu indikasi bahwa memang ya dana George Soros yang mencapai 28 triliun itu memang sudah terdistribusi ya untuk merubah cara pikir generasi muda yang memang ya otaknya malas berpikir, ya tidak punya nasionalisme. Ini adalah sebuah tantangan bagi pemerintah, tantangan bagi kita sebagai orang tua, tantangan juga buat para pendidik. Baik di SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Ada apa dengan pendidikan kita? Ya ada yang salah sepertinya dengan pendidikan kita. Karena itu ya hal-hal yang merusak ya semangat kita sebagai bangsa dengan ancaman-ancaman demokrasi yang berbuah atau berbuntut dengan tindakan-tindakan demonstrasi yang gak jelas ya, ini harus kita lawan ya. Kita sering mendengar sekarang mahasiswa itu namanya bukan lagi mahasiswa tapi mahasewa. Aduh, memalukan ya, masa mahasewa, berarti orang-orang terdidik yang mau disewa ya untuk turun ke jalan menjelek-jelekan pemerintah yang dia kalau ditanya nggak tahu substansinya apa. Ya. Pada saat kita ini dulu juga pernah kuliah ya, ketika kita melawan Orde Baru, kita tidak pernah menjelek-jelekan Orde Baru. Kita hanya mencoba mensuarakan kebebasan berpendapat, mensuarakan apa yang disebut dengan dulu masyarakat madani atau dulu istilahnya civil society. Ya, itu saja, tidak pernah menjelek-jelekan wah Pak Harto tuh begana, Pak Harto tuh begini, nggak pernah. Ya, kita bicara secara substansi keilmuan. Bagaimana supaya Indonesia ini ya diberikan ruang ya untuk misalnya rakyat bebas berpendapat sesuai dengan konstitusi pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kemudian dibatasi oleh pemerintah Orde Baru dengan segala macam aturan-aturan yang menggunakan militer misalnya. Itu dulu. Nah, kalau sekarang dicanangkan kembali apa yang disebut dengan reformasi jilid 2. Kalian itu bisa demonstrasi karena reformasi. Dan Pak Prabowo sebagai panglima tertinggi di Republik ini tidak pernah membatasi kalian untuk tidak boleh demonstrasi. Boleh, silahkan. Tapi yang berkualitas. Ide-ide yang kalian sampaikan, kritik yang kalian sampaikan itu bang substansial. Ya, kalian memprotes untuk menurunkan harga Pertamax. Ya, dengan menaikkan Pertamax,
kemudian katanya membuat kelas menengah semakin berkurang. Ya, harga Pertamax itu adalah harga pasar dunia, harga global yang memang tidak disubsidi. Kalau memang secara global harga Pertamax naiknya, mau nggak mau Indonesia menyesuaikan. Yang dipertahankan pemerintah adalah harga Pertalite, harga BBM yang bersubsidi. Di mana letak salah pemerintah? Ya, kenapa kalian ancam waktu 18 hari kalau tidak diturunkan? Kalian akan gulingkan pemerintah. Ini sebenarnya kalian ini mengerti nggak sih? Ini yang harus kita kawal ya bersama-sama. Berapa orang sih yang demo itu? Paling hanya paling banyak hanya seluruh Indonesia 10.000. Sementara rakyat Indonesia yang ingin bekerja, yang ingin berjuang merubah nasibnya, mengharapkan sebuah tindakan-tindakan dari pemerintah melindungi rakyatnya itu berjumlah masih 280 juta menghadapi 10.000. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Selama ini ya aparat itu memang bukannya takut dengan kalian. Ya. Mereka hanya ingin membuat ruang ya ekspresi kalian untuk berpendapat itu ya tetap tersalurkan, tersampaikan, aspirasinya masuk, tapi jangan kemudian memaksakan diri. Ya, seolah-olah kalianlah anak muda ya yang kuliahnya belum selesai tapi merasa paling hebat, paling pintar. Ya, kepada seluruh rakyat Indonesia yang ingin demokrasi ini berjalan terus dengan baik. Ya, mari kita kawal ya anak-anak muda yang sudah offside seperti ini. Kalian kemarin meminta supaya kepala BGN-nya itu sebagai letak titik banyaknya kesalahan di dalam program makan bergizi gratis diganti, dicopot. Lebih dari itu Presiden Prabowo sudah lakukan. Nggak ada yang kebal hukum di mata Pak Presiden. Sudah dicopot dan bahkan langsung ditangkap dan ditahan. Ya, bahwa sekarang program ini sedang diperbaiki, sedang dievaluasi. Ya kasih waktu pemerintah. Jangan kemudian ya kalian mengatakan stop makan bergizi gratis. Itu adalah program penting dari pemerintah untuk membuat generasi 20-25 tahun ke depan itu ya siap melanjutkan estafet kepemimpinan di masa mendatang. Mungkin di mata kalian yang terbiasa makan enak ya menu dari MBG itu benar-benar nggak bergizi. Buat kalian nggak bergizi. Buat anak-anak di daerah ya yang makan siang pun kadang nggak makan, yang ketika berangkat sekolah pun mereka nggak sarapan. Apa yang disediakan oleh program makan bergizi gratis itu sangat mencukupi. Lantas kalian yang orang kaya, yang mampu kuliah ya di universitas negeri, kalian yang kuliah di UI itu kalian orang kaya loh. Mbok, ya ada rasa empati loh kepada adik-adik kalian yang masih SD, SMP di daerah-daerah. Yang gak hanya di Jawa, di Jakarta, tapi di pelosok-pelosok di sana. Yang sangat berharap makan bergizi gratis ini tetap dilakukan. Tolong dikaji secara mendalam dari berbagai aspek. Jangan Anda hanya termakan oleh isu-isu, narasi-narasi yang dibuat oleh antek-anteknya Soros dalam pelbagai topeng-topeng ya yang mereka miliki saat ini. Macam-macam topeng yang mereka miliki. Ada yang bertopeng sebagai akademisi, ada yang bertopengan sebagai aktivis, ada yang bertopengan sebagai budayawan, ada yang bertopengan sebagai seniman dan seterusnya dan seterusnya. Makanya dana yang digelontorkan oleh George Soros nggak kira-kira 28 triliun untuk anggaran 2026 hingga 2028. Kita bisa bayangkan ini sebuah agenda setting ya untuk membuat Indonesia tidak bisa membangun secara maksimal. Pemerintahnya terus diganggu oleh anak-anak kemarin sore ya yang sialnya merasa paling pinter. Ngaco kalian ini. Pak Prabowo itu berpikir visioner. Ya, Pak Prabowo sekarang berpikir bagaimana 10 tahun ke depan ya di tahun 2030 Indonesia bisa menghadirkan sekitar 12 juta anak lulusan yang melek informasi, melek teknologi digital. Ya. Nah, karena itu dari sekarang Pak Prabowo itu merapikan sumber pendanaannya dari apa?
dari bagaimana merapikan, memaksimalkan ya kekayaan sumber daya alam kita bisa dijual dengan nilai yang kita yang menentukannya. Bukan orang lain yang menentukan. Kita bebas menjual batu bara kita ke luar negeri dengan harga kita. Kita bisa menjual kelapa sawit dengan harga kita. Kita bisa menjual harga nikel dengan harga kita. Kita bisa menjual bauksit dengan harga kita. Bukan negara lain yang menentukan. Mekanismenya pun ya mengenai cara pembayarannya pun harus dengan cara kita. Itu yang ditolak oleh negara-negara lain yang selama ini menikmati kekayaan alam kita. Artinya apa? Kalian harus dukung Pak Prabowo. Ya, kalian harus mencintai Pak Prabowo. Jangan terhasut oleh orang-orang yang memang menikmati dana George Soros, hidup mereka berlimpah, hanya kalian dikasih sempalan-sempalan, misalnya sebulan 5 juta, sementara yang menikmati pembagian itu hidup bermewahan. Kalian tahu nggak? Ya, koordinator-koordinator penerima dana George Soros itu ya memiliki rumah gedong, mobil berlimpah. Kalian hanya orang bayaran yang dibayar murah. Karena itu mari lawan kontra narasi pemerintah dari orang-orang itu ya juga dengan cara-cara yang bermartabat. Kami ya sebagai bagian dari ya media ya hanya bisa mengingatkan ngono yo ngono yo jo ngono ya nggak baik ya, harusnya rakyat Indonesia bersatu ya mendukung pemerintahan Pak Prabowo ini. Pak SBY sudah menyatakan mendukung kebijakan Pak Prabowo, mantan Presiden RI ke-6. Pak SBY sudah memberikan dukungan, Ibu Mega sudah memberikan dukungan. Ya, mari kita bersatu, kita cerdaskan narasi anak-anak bangsa ini, sampaikan informasi-informasi yang objektif ya. Kita bendung seluruh tekanan-tekanan asing itu dengan narasi-narasi yang membuat anak-anak bangsa semuanya tercerahkan. Demikian dulu monolog Ruang Konsensus hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat. Merdeka! Kita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.